Selamat datang di Sigma Story, kami sangat bersyukur karena Anda telah meluangkan waktu untuk mengunjungi kami. Semoga Anda selalu mendapatkan berkah dalam segala aktivitas yang Anda lakukan. Di video hari ini akan menceritakan tentang pengalaman seorang gadis di daerah Daegu, Korea Selatan. Pengalaman ini terjadi ketika saya masih duduk di kelas 3 SMA di tahun 1996. Pada suatu hari di musim panas, saya pergi ke rumah teman untuk belajar persiapan ujian. Di tahun itu belum ada ponsel atau smartphone seperti sekarang, jadi saya belajar di rumah teman saya. Sekitar pukul 12 malam, telepon rumah teman saya berdering. Saat itu ibu saya yang menelpon dan memberitahu bahwa pamannya sedang dalam kondisi kritis dan perlu pergi ke Cheongnam, Seosan dari Daegu. Ibu saya tidak bisa meninggalkan adikku sendirian di rumah dan meminta saya untuk segera pulang. Jadi saya berpamitan berjalan keluar dari rumah teman saya sambil menunggu taksi sekitar 20 menit. Saya berada di pinggiran kota yang disebut Hwawon, bukan di pusat kota, karena itu jarang ada orang maupun taksi yang lewat. Tidak lama kemudian akhirnya saya melihat taksi kuning dari kejauhan. Saya memberitahu sopir taksi untuk pergi ke Pyeongridong di sebelah barat Daegu. Namun sopir tersebut justru melaju lurus ke arah Yeongcheon dengan cepat. Melihat hal itu, karena saya sangat waspada terhadap orang lain, saya langsung menyadari bahwa saya sedang diculik oleh sopir taksi tersebut. Setelah beberapa saat perjalanan, saya dengan ceroboh bertanya kepada sopir apakah jalur ini lebih cepat. Mendengar itu, sopir taksi segera mengeluarkan pisau yang tajam seperti sashimi dari sisi kursi kemudi dan berkata bahwa dia tidak akan membunuh saya jika saya mendengarkan apa yang dia katakan. Dia memiliki penampilan yang tampan, tubuh yang tinggi, dan tangan yang besar. Mulai dari saat itu, dia mulai melakukan tindakan pelecehan seksual kepada saya. Waktu itu adalah musim panas yang membuat saya memakai rok pendek. Dia mencoba menyentuh dada dan tangannya mencoba masuk ke bawah rok, sambil terus mengemudi dengan pisau tajam yang ditancapkan di sisi pinggang saya. Saya tidak bisa memprovokasi orang tersebut karena takut akan bahaya. Dia berkata agar saya menurunkan rok dan saya mengerti serta mengikuti semua yang dia katakan. Mungkin karena ada anggota keluarga saya yang bekerja di lembaga kepolisian, saya berusaha tetap tenang sambil mencari peluang untuk melarikan diri. Akhirnya, setelah sekitar 40 menit berkendara, kami keluar dari jalan tol. Ketika saya melihat sekitar, saya menyadari bahwa ada banyak pohon yang membentuk hutan, atau lebih tepatnya pegunungan berpohon. Jalan menuju gunung terlihat gelap karena lampu jalan masih jarang ditemukan pada tahun itu. Saat akan memasuki lorong, tiba-tiba pikiran saya memberi sinyal untuk segera keluar dari mobil dan berlari. Saya langsung melompat dan tergelincir di lumpur sehingga sepatu kiri saya terlepas dan hanya memakai sepatu kanan. Di tengah hujan lebat, saya berlari tanpa arah dan tiba-tiba merasakan sensasi kebebasan kembali. Setelah saya melompat, pintu mobil itu tertutup dan sopir taksi tersebut melarikan diri. Tidak lama kemudian, sebuah mobil lain di belakangnya berhenti dan seorang pria keluar. Awalnya saya merasa curiga terhadap pria itu dan ingin segera menjauh, tetapi ia terus mengejar saya. Dia terus memanggil dan memohon agar saya berhenti. Dalam keadaan tersebut, saya merasa sangat ketakutan dan bingung. Kemudian pria tersebut mendekat dan mengatakan bahwa saya tampak seperti anaknya. Sambil memberikan payung, ia menyuruh saya untuk bersembunyi di sekitar dan menunggu. Pria itu segera kembali ke mobilnya dan pergi mengejar sopir taksi, namun dia tidak berhasil menemukannya. Sekitar 20 hingga 25 menit kemudian, dia kembali dan memutuskan untuk membawa saya ke kantor polisi. Hanya saja di tahun itu kantor polisi berada di tempat yang jauh dari tempat kejadian. Jadi dia memutuskan untuk membawa saya pulang dan meninggalkanku di depan rumah. Sepertinya pria itu tampak berpikir bahwa mungkin orang tua saya telah khawatir dan harus memberikan sedikit penjelasan. Malam itu orang tua saya menjadi sangat gelisah karena mereka tidak tahu harus mencari saya kemana. Waktu sudah menunjukkan pukul 3.30 pagi dan seorang pria yang tampak sebaya dengan ayah saya memberikan penjelasan mengenai kejadian tersebut. Akibatnya orang tua saya membatalkan pergi ke rumah sakit dan keesokan harinya membuat laporan ke kantor polisi. Di tahun itu kakek saya adalah seorang detektif dan satu-satunya ingatan kuat yang saya miliki adalah nomor 7 yang tampaknya muncul beberapa kali.
Nomor plat tersebut mudah diingat karena terdapat 2 angka 7 di dalamnya. Meskipun kami telah melakukan penyelidikan yang intensif, kami tidak berhasil menangkap pelaku. Pada pandangan pertama, menurut saya itu bukanlah taksi biasa karena memiliki pisau di sisi kursi pengemudi. Saya berpikir bahwa orang itu sengaja merencanakan kejahatan yang hanya menargetkan gadis-gadis muda. Ketika saya memikirkannya sekarang, jika saya dapat menggambar dengan baik, saya akan dapat menunjukkan wajah orang itu. Wajah tersebut selalu terpahat dalam ingatan saya selama beberapa dekade. Setelah kejadian tersebut, ayah saya segera membeli mobil karena saya sering berjalan kaki dan jarang menggunakan taksi. Menurut cerita yang diceritakan kakek saya, orang-orang seperti itu cenderung berakhir di penjara. Setelah menikah, saya meminta bantuan polisi melalui telepon. Saya bertanya apakah mereka dapat menangkap pelaku itu. Tapi itu tidak mungkin karena tidak ada bukti, bahkan kemungkinannya sangat kecil karena sudah terlalu lama berlalu. Karena inilah anak perempuan yang bepergian sendirian dengan taksi pada malam hari sangat berbahaya, bahkan situasi sekarang tampak lebih buruk. Begitulah cerita hari ini, terima kasih telah menonton.